Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang biasa kami dapatkan adalah, apakah sekarang bisa daftar bimbel PPG Prajabatan? Jawabannya itu bisa. Bagi yang sudah terlewat bimbelnya, akan kami kirimkan video rekaman bimbel. Nah, untuk program yang masih tersisa, Bapak Ibu Guru, itu adalah paket B saja dengan harga 180.000. Itu nanti kita akan pelajari tes substantif atau tes bidang untuk PGSD, kemudian tes wawancara. Baiklah, langsung saja kita bahas soal yang pertama terkait dengan soal tes substantif PPG PGSD Prajabatan. Berikut ini yang tidak termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila adalah titik-titik. A. Solidaritas sesama manusia. B. Persamaan derajat semua warga. C. Perdamaian dalam menjalani kehidupan. D. Kerukunan antar umat beragama. E. Cuti bersama pada hari raya Idul Fitri. Nah, karena di sini soalnya adalah terkait dengan mana yang tidak termasuk ke dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila. Nah, di dalam sila kedua Pancasila, Bapak Ibu Guru, itu kandungannya adalah tentang memanusiakan manusia atau tentang kemanusiaan. Nah, contohnya di dalam pengalaman atau pengamalan kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menemukan seorang yang terjatuh dari motor, kemudian kita menolongnya, maka itu adalah bentuk dari pengamalan sila yang kedua ini. Jadi nanti itu ada kepedulian antar sesama manusia kita. Baik nanti di lingkungan kita, lingkungan daerah, lingkungan provinsi, lingkungan negara, atau bahkan lingkungan internasional. Jadi kita memiliki empati terhadap orang yang sedang misalkan dilanda bencana. Misalkan di Turki ada terkena gempa bumi, kemudian kita menyumbangkan. Nah, itu merupakan tentang kemanusiaan. Jadi, di sini tentang kemanusiaan, Bapak Ibu. Baik, kita pilih mana yang kemanusiaan dulu. Yang A, itu adalah tentang kemanusiaan. Yang B, persamaan derajat semua warga. Itu juga tentang kemanusiaan. Yang C, perdamaian dalam menjalani kehidupan. Nah, yang C juga ini tentang kemanusiaan. Kemudian D dan E, kerukunan antar umat beragama, cuti bersama pada hari raya Idul Fitri. Nah, untuk yang D dan E ini Bapak Ibu itu lebih condongnya nanti adalah ke apa Bapak Ibu? Yaitu ke sila ke-1 ya. Sila ke-1. Nah, di sini kemarin saya agak lupa ya Bapak Ibu ya, ternyata yang ditanyakan itu adalah yang tidak termasuk. Nah, kalau yang tidak termasuk maka itu ada jawaban dua di sini tuh D dan E. Tetapi nanti kalau di tes substantifnya Bapak Ibu Guru pasti nanti ada satu pilihan jawaban benar. Karena di sini saya yang membuat pertanyaannya, maka di sini jawaban yang lebih tepat itu di antara D dan E. Jadi keduanya tepat ya Bapak Ibu, yaitu D dan E. Karena D dan E ini merupakan pengamalan sila yang ke-1 atau sila pertama. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Sekolah Akila mengadakan kegiatan tutup tahun sebagai ketua kelas 6. Akila memimpin teman-teman untuk berunding. Semua usul dari teman-teman baik yang sama maupun berbeda ditampung dan dibicarakan dalam perundingan. Akhirnya diputuskan bahwa kelas 6 akan menampilkan seni pertunjukan tari. Sikap yang dilakukan Akila dan teman-teman mencerminkan pelaksanaan Pancasila terutama sila keberapa? Apakah pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Nah, di sini Bapak Ibu Guru, kalau kita analisis dari soalnya ini, ya, di mana Akila memimpin teman-temannya untuk berunding, saya garis bawahi, Akila memimpin teman-teman untuk berunding, kemudian semua usul dari teman-teman baik yang sama maupun berbeda ditampung dan dibicarakan dalam perundingan, akhirnya diputuskan bahwa kelas 6 akan menampilkan seni pertunjukan tadi. Nah, jadi di sini ada proses musyawarah yang terjadi di antara teman-temannya Akila dan juga Akila. Akila sebagai pemimpin sangat bijak sekali. Semua pendapat itu ditampung dan kemudian diputuskan secara bersama. Nah, kalau yang di sini maka Akila sebagai ketua kelas itu melaksanakan Pancasila yang mana?
Nah, maka jawaban yang lebih tepat itu adalah sila yang keempat. Nah, sila yang keempat berbunyi apa Bapak Ibu? Nah, sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi di sana kita garis bawahi yaitu adanya permusyawaratan. Nah, jadi yang di dalam soal itu tentang pengamalan sila yang keempat itu tentang permusyawaratan perundingan bersama. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu Guru. Negara berikut ini yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok yang merupakan dasar berdirinya ASEAN kecuali titik-titik apakah A. Singapura, B. Filipina, C. Indonesia, D. Vietnam, E. Malaysia. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, kalau ditanyakan tentang negara yang menandatangani deklarasi Bangkok. Nah, deklarasi Bangkok itu merupakan tempat terjadinya yaitu awal berdirinya ASEAN. Jadi ASEAN itu didirikan di deklarasi Bangkok, Thailand. Nah, pada tanggal berapa itu didirikan? Pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, jadi negara mana saja yang menandatangani? Nah, yang menandatangani itu ada Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, dan juga Thailand. Nah, karena di sini deklarasi Bangkok pastikan Thailand itu ikut karena aduh sulit banget ini nyebutnya. Dideklarasikan di Bangkok pasti Thailand itu masuk di dalam hal tersebut. Nah, maka di sini yang ditanyakan adalah kecuali, maka yang jawaban yang tepat adalah jawaban D, yaitu Vietnam. Soal berikutnya. Makna dari sila kelima Pancasila adalah titik-titik. Apakah A. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, B. Kenyamanan dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya, C. Menjalin persatuan dan kesatuan, D. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, sila kelima Pancasila, Bapak Ibu Guru, itu berarti tentang kesejahteraan sosial, itu yang terutama. Nah, karena tentang sosial, maka yang menyangkut sosial adalah masyarakat. Jadi kesejahteraan masyarakatnya itu yang diutamakan. Dan kenapa dilambangkan dengan padi dan kapas? Nah, padi dan kapas ini melambangkan kemakmuran, kesejahteraan, terutama tentang kesejahteraan perut atau tempat tinggal dan lain sebagainya. Jadi, kalau yang ditanyakan adalah maknanya, maka jawaban yang lebih tepat adalah jawaban A, yaitu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban A. Kenapa kita tidak pilih jawaban B, C, D? Baik, kita akan analisis. Nah, kalau untuk jawaban B, Bapak Ibu, kenyamanan dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya. Nah, kalau menjalankan ibadah sesuai agamanya, maka di sini adalah pengamalan sila ke-1. Sila pertama. Kemudian kalau yang C menjalin persatuan dan kesatuan itu adalah sila ke-3. Kemudian mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan adalah sila ke-4. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book tes substantif PPG PGSD, silahkan Bapak Ibu WhatsApp kami di 081 803 358 023. Kami juga menyediakan bimbel yaitu dengan harga Rp180.000 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 September dan juga 20 Oktober.
Baik, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti bimbel kami atau memesan e-book, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami di 081 803 358 023. Silahkan Bapak Ibu pergunakan waktunya yang mungkin 2 minggu lagi akan melaksanakan tes substantif. Silahkan digunakan dengan baik waktunya untuk belajar. Jangan pernah disia-siakan waktunya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.